Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami. Saya Pita Nurulan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai materi Quran Hadis di MA kelas 12 semester 1, bab 1 dan 2. Nah, pada bab 1 itu temanya membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Ada beberapa pembahasan dalam bab 1. Yang pertama yaitu tentang sifat kesederhanaan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Nah, dalam ayat tersebut, kita sebagai manusia itu dianjurkan untuk dapat memelihara hartanya dengan baik. Jadi, kita mempunyai harta tetapi tidak semata-mata untuk membelanjakan hartanya dan menuruti hawa nafsunya. Tetapi di sisi lain, kita juga misalnya kalau kita pengen beli sesuatu, kita boleh membeli, tapi secukupnya saja, tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kesederhanaan dalam hidup yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Nah, dalam ayat tersebut itu disampaikan tentang bersikap sederhana dalam hidup. Nah, sikap tersebut itu seperti tidak berlebihan dalam berinfak. Jadi kalau misalnya kita berinfak, itu kita tidak boleh berlebihan atau dianjurkan secukupnya saja. Biasanya kan kalau infak itu infak secukupnya atau seikhlasnya. Jadi seperti itu lebih baik daripada kita berinfak berlebih-lebihan. Nah, kemudian materi yang ketiga di bab 1 itu ada kisah Korun yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79 dan ayat 79 sampai ayat 82. Nah, ayat tersebut itu menyampaikan kisah tentang Korun yang tentunya kita sering mendengar kisah Korun, seperti harta Korun. Nah, dalam kisah tersebut itu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Nah, melalui ayat itu Allah itu memperingatkan dengan membenamkan rumah dan harta Korun, serta tidak ada yang dapat menolongnya dari asap tersebut. Jadi kalau kita mempunyai harta seperti harta Korun, maksudnya mempunyai banyak harta itu, kita tidak boleh hidup dengan bermegah-megahan dan cinta dunia. Jadi kita harus pandai dalam mengelola harta kita. Kemudian yang keempat yaitu tentang macam-macam kebajikan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, menurut para mufasir surat Al-Baqarah ayat 177 itu menjelaskan konsep tentang kebajikan. Nah, di antara kebajikan yang dijelaskan oleh ayat tersebut itu seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, terus menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Juga kita tidak boleh meninggalkan perbuatan yang baik. Selanjutnya materi yang kelima dalam bab 1 yaitu tentang bermegah-megahan di dunia yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maun ayat 1-7. Nah, Al-Maun itu kan termasuk surat pendek, jadi kita tentunya sudah hafal mengenai surat tersebut. Nah, di dalam surat itu banyak pelajaran yang dapat diambil, seperti yang pertama, ayat tersebut menjelaskan tentang ajaran memberi makan kepada orang miskin dan juga kepada anak yatim. Kemudian yang kedua yaitu tentang anjuran untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya, anjuran untuk mengerjakan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain dengan memberi pinjaman harta walaupun kecil, seperti meminjamkan pensil, buku, dan lain sebagainya, itu termasuk penjelasan dari syarat itu. Kemudian yang keempat ada anjuran untuk berbuat ikhlas dalam beramal, dan kita juga harus waspada terhadap sikap riya dan juga sum'ah. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang hadis larangan berlebih-lebihan dan menyantuni duafa. Nah, hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dalam hadis tersebut itu ditunjukkan bahwa kita itu harus menghindari sikap boros atau keborosan. Nah, terus misalnya dijelaskan dalam hadis itu tentang berwudu. Dalam berwudu itu kita juga tidak boleh memboros terhadap air. Jadi kalau kita wudu mau sholat itu menggunakan air secukupnya, jangan menyalakan keran dengan
deras. Nah, kemudian materi terakhir yaitu materi ketujuh yang ada di dalam bab 1 itu tentang hadis, keutamaan memberi daripada menerima. Nah, seringkali pasti kita mendengar hadis ini. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis tersebut, kalau itu membuat keadaan manusia yang berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Nah, dalam hadis ini itu diperintahkan untuk menyantuni orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita, misalnya seperti yang diperumpamakan, dan pastinya kita sering mendengar bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, arti dari perumpamaan itu, jadi tangan yang di atas itu orang yang memberi, terus tangan yang di bawah itu orang yang menerima. Jadi orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Oke. Kemudian setelah tadi saya menjelaskan materi yang ada di bab 1, saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 2, yaitu temanya berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada beberapa pembahasan juga dalam bab 2. Yang pertama yaitu macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menguji setiap umat muslim dengan berbagai ujian seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Nah, dengan ujian-ujian tersebut yang Allah berikan terhadap umatnya, Allah itu mau kita untuk mempunyai keyakinan yang kuat, jiwa yang tabah, dan juga kuat mentalnya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran itu untuk menunjuk sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang tidak disenangi, seperti musibah, azab, fitnah, bala, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu keniscayaan ujian dalam hidup yang diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 186. Jadi ayat tersebut itu mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diperlakukan pada diri dan harta setiap orang. Tapi dengan adanya ujian itu, kepastian balasan bagi yang menghadapi semua ujian dengan sabar itu kedudukan yang baik di sisi Allah. Kemudian materi yang ketiga dalam bab 2 itu tentang sikap mukmin dalam keadaan apapun, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib dan juga Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Nah, dalam hadis tersebut itu ditunjukkan bahwa keistimewaan orang beriman itu menjadikan orang itu tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu terjadi karena sikap dan karakter seorang mukmin itu kan baik. Jadi dalam hadis tersebut ditunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan juga orang kafir. Nah, segala bentuk cobaan dan ujian itu dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Nah, dari hadis itu juga ada makna lain, seperti bersyukur ketika menghadapi kesenangan. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang cobaan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Nah, dalam hadis tersebut itu ditegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan juga cobaan. Tetapi setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Nah, ujian tersebut itu diberikan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karena kan para nabi dan rasul itu mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya itu semakin kuat imannya, semakin berat juga cobaannya. Terus juga kalau semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang diberikan juga ringan. Begitulah Allah dengan adil memberlakukan ujian dan cobaan kepada setiap orang. Nah, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Diansa Putri dengan NIM belakang 2145. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Vita. Di sini saya menjelaskan mengenai bab 3, 4, dan 5. Nah, bab 3 sendiri itu bertemakan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada beberapa surat dan ada hadis juga.
Yang pertama itu ada surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Nah, di sini tuh ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini itu terjadi dikarenakan oleh perbuatan manusia itu sendiri, oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Seperti membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir, terus ada penebangan pohon liar, terus tidak ditanami kembali, reboisasi kembali gitu. Itu kan jadi menyebabkan longsor ya. Nah, terus juga ekosistem laut yang udah nggak stabil karena manusia itu mengambilnya terlalu banyak, terus menggunakan alat-alat yang kurang baik, seperti itu. Nah, itu tuh menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan kita. Nah, dengan hal tersebut itu menandakan bahwa manusia ini tidak dapat menjaga keseimbangan alam kita. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa kerusakan alam itu yang terjadi itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, Allah itu memberikan peringatan kepada manusia dengan menunjukkan berbagai bencana alam. Nah, itu kita bisa lihat sendiri ya, dengan kita membuang sampah sembarangan itu bencana alam banjir. Jadinya itu terus juga kumuh. Terus banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi karena kalau kita tidak menjaga lingkungan. Nah, yang kedua itu ada perilaku orang munafik terhadap alam. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Nah, itu tuh di dalam ayat tersebut itu memiliki arti. Di ayat 205-nya itu ada arti, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, dan Allah itu tidak menyukai kerusakan. Kemudian, apabila kita katakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa, maka cukuplah baginya neraka jahanam. Nah, itu tuh jadi menjelaskan tentang kebohongan hidup. Nah, jadi banyak manusia itu yang di depan orang lain itu seperti menjaga lingkungan, padahal dia itu malahan merusak seperti itu. Terus selanjutnya itu ada Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Nah, di sini itu mengenai ciptaan Allah untuk manusia. Nah, Allah itu sudah menciptakan bumi sedemikian rupa, baik dari bayangan, matahari, angin itu dan hujan gitu ya. Itu udah sedemikian rupa akan sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, itu tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik agar terjaga dan tidak tercemar. Dan selanjutnya ada Quran surat Syad ayat 27 mengenai penciptaan alam dengan benar. Nah, Allah itu sudah menjadikan langit, bumi, dan serta makhluk-makhluk yang ada di bumi itu nggak sia-sia gitu. Jadi semuanya ada manfaatnya dan pasti itu sangat strategis untuk kita gitu buat hidup gitu. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang di bumi untuk kebaikan manusia. Terus yang terakhir itu ada hadis mengenai menanam tanaman. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Nah, di dalam hadis tersebut itu seperti ini bunyinya. Dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan, bahkan sikap melestarikan lingkungan. Nah, di sini itu kita diajarkan untuk menanam tanaman, tumbuhan yang nantinya itu juga bermanfaat untuk diri kita sendiri, seperti itu. Apalagi kalau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen ya untuk kita bernafas. Itu kalau kita nggak jaga, kita nggak tanam, itu nanti gimana kita nafasnya gitu kan, nanti pasti sesak, nggak segar gitu. Terus kemudian bab 4 itu menjelaskan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama itu ada Quran surat
Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di sini tuh perintah membaca. Nah, di ayat pertama Iqra itu kan artinya bacalah. Nah, itu tuh sebuah awal atau wasilah untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan. Nah, dengan kita sudah bisa membaca, kita juga nanti bisa mendapatkan ilmu dari mana saja gitu kan. Bisa komunikasi dengan baik, bisa berdakwah itu kalau kita sudah bisa membaca. Nah, perintah membaca ini kan pertama itu diperintahkan kepada Rasulullah ya, kemudian diperintahkan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua itu ada perintah memperhatikan gejala alam, Quran surat Yunus ayat 101. Nah, di dalam ayat tersebut itu menjelaskan gejala-gejala alam. Agar gejala-gejala alam agar umat manusia itu memperhatikan segala sesuatu yang ada di alam. Nah, jadi dengan adanya teknologi juga kita akan dapat lebih memahami alam gitu. Nah, dengan kita memperhatikan alam dengan alat teknologi tadi tersebut, kita akan lebih meningkatkan keimanan. Oh, ternyata fenomena yang ada di bumi ini tuh ternyata punya makna tersendiri gitu. Setiap fenomena itu pasti punya makna, terus kebaikan gitu. Terus yang ketiga itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, ini fenomena alam sebagai sumber pengetahuan. Nah, yang tadi ya, di balik fenomena yang terjadi itu pasti ada makna dan informasi atau sebuah ilmu pengetahuan baru untuk kita. Tapi yaitu kita harus merenunginya, berpikir, benar-benar memperhatikan, menghayati, memahami. Terus yang keempat itu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Itu sikap selektif terhadap setiap informasi. Nah, di ayat tersebut ini kita itu diperingatkan untuk tidak asal ambil informasi gitu. Jadi kita harus selektif, harus tahu apakah ini sudah benar atau belum informasinya. Jadi kita harus mengulik-ngulik terlebih dahulu, mencari kebenarannya. Kalau sudah pasti benar, itu baru kita bisa sampaikan ke orang lain. Jangan kita baru dengar dari ini atau baru lihat tapi kita belum tahu info sebenarnya atau faktanya seperti apa gitu. Kita cuma baca terus langsung share gitu kan, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus selektif. Terus yang kelima itu ada keutamaan mencari ilmu. Nah, ini dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Nah, dalam hadis ini itu menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu itu pahalanya sangat-sangatlah besar gitu. Dan juga Allah menjanjikan surga kepada orang yang mencari ilmu, yang suka menuntut ilmu seperti itu. Jadi kita harus haus ilmu gitu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Terus yang terakhir itu ada bab 5, itu mendakwahkan keramahan Islam. Nah, kita tahu ya kalau Islam pertama itu didakwahkan. Nah, itu tuh Quran surat An-Nahl ayat 126. Itu tuh bunyinya artinya gini: serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, itu. Jadi itu di situ disebutkan bahwa kita harus berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat juga, menyesuaikan dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitarnya, dengan budayanya. Tuh. Kita berdakwah kepada seseorang berdasarkan pengetahuan situasi kondisi yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Jadi metodenya itu nggak melulu sama ya, dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Terus yang kedua itu
ada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, Quran surat Asyuara 214 sampai 216. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Nah, kan dakwah sembunyi-sembunyi itu pas awal-awal Nabi Muhammad baru ini kan ya, belum lama ini, baru-baru awal dakwah gitu. Nah, jadi itu dilakukan kepada orang-orang terdekat dulu dan secara tersembunyi-sembunyi. Hal ini tuh karena keadaannya yang belum memungkinkan untuk berdakwah secara terbuka. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang nantinya heboh atau gimana, itu jadi kita kepada orang-orang yang terdekat dulu gitu. Terus yang ketiga itu ada fase dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah secara sembunyi-sembunyi itu dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan yang dijelaskan di Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Nah, dalam ayat tersebut itu ini tuh setelah bertahun-tahun gitu ya kita Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan untuk secara terang-terangan. Nah, itu tuh meski masih banyak gitu ya ancaman, penolakan dari masyarakat, tapi Nabi Muhammad tetap bersabar gitu dalam mendakwahkannya secara terang-terangan. Terus yang terakhir ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan berdakwah. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan berdakwah itu akan diberi pahala yang banyak, yang luas, dan yang tentunya sangat luas, banyak. Bahkan pahala tersebut akan mengalir terus kepada para pendakwahnya sampai hari kiamat. Nah, jadi itu kita harus mengajak kebaikan kepada orang-orang ya. Mengajak kebaikan. Terus dakwahnya itu ya jelas yang benar gitu, yang sudah pasti, jangan yang masih ambigu tapi kitanya juga belum tahu gitu ya, terus malah kita dakwahkan itu malah menuju jalan yang sesat gitu nantinya kan. Jadi kita kalau mau berdakwah pun harus udah tahu nih sumbernya, terus udah tahu kalau ini tuh benar gitu. Sebelum berdakwah pun kita harus menyaring dulu itu ya. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi bab 6 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ada yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ada di Quran surat Ali Imran ayat 104. Ayat tersebut itu menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamanya. Hendaknya ada di antara umat muslim yang sesuai dengan kemampuannya mengubah kemungkaran, menyeru kepada kebaikan. Sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam, maka beruntunglah mereka yang memenuhi syarat kewajiban ini. Perintah berbuat kebaikan dan melarang perbuatan buruk pada dasarnya ingin menjadikan bumi sebagai tempat manusia ini aman, makmur, dan sesuai dengan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada negara Madinah, terus pada abad ke-14 itu sekaligus meniadakan tradisi buruk yang merusak bumi. Perusakan di bumi itu terjadi manakala masyarakat telah melanggengkan tradisi buruk yang kemudian dianggap baik. Oleh karena itu, perbuatan itu telah dibiasakan selama bertahun-tahun dan selanjutnya dianggap sebagai sebuah tradisi yang baik, padahal hasilnya buruk. Terus selanjutnya ada umat terbaik, Quran surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini itu menegaskan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang sengaja dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik, dikarenakan mereka itu dipilih sebab diperintahkan untuk menyeru kepada ma'ruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu segala macam perbuatan atau perangai yang bertentangan dengan syariat. Terus selanjutnya poin ketiga ada tentang ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar pada Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai ayat 80.
Ayat ini itu menjelaskan bahwasanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar Allah itu menunjukkan umat yang dilaknat melalui para nabi mereka. Mereka itu dilaknat dikarenakan tidak mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi mereka mengajarkan kemungkaran. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Terus selanjutnya poin keempat, hadis riwayat Muslim Abu Sa'id. Dilihat dari hadis riwayat Muslim Abu Sa'id yang berbunyi bahwasanya, maka berkatalah Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa saya itu mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini itu menunjukkan bahwasanya peduli terhadap lingkungan sekitar itu penting. Terus selanjutnya bab ke-8 ada tentang membudayakan musyawarah. Membudayakan musyawarah, untuk poin yang pertama itu ada isyarat berdemokrasi dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini itu redaksionalnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana diketahui adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwasanya musyawarah itu tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting dari ayat ini yaitu bahwasanya kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan sebelum diadakannya musyawarah. Terus poin yang kedua, ada anjuran bermusyawarah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Ayat ini itu menunjukkan bahwasanya karakter pribadi muslim yang menaati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu melaksanakan perintah sholat dengan sebaik-baiknya. Saat mereka melakukan sesuatu yang terkait dengan orang yang banyak, mereka itu tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa. Mereka itu berkumpul untuk menampung ide dan pendapat lalu dimusyawarahkan bersama. Dan ketika sudah jelas manfaatnya, mereka itu akan konsisten melakukan hasil dari musyawarah tersebut. Terus selanjutnya untuk poin yang ketiga, memilih pemimpin dari hadis riwayat Muslim. Auf bin Malik al-Asyad itu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah kalian yang mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian itu mendoakan mereka dan mereka itu juga mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, sehingga kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka pun berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau pun menjawab, tidak selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian. Tidak selagi mereka masih mendirikan sholat bersama-sama kalian. Dan barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini itu menunjukkan bahwasanya kriteria pemimpin umat yang ideal adalah mereka yang dicintai masyarakat dan mereka juga yang peduli kepada masyarakat. Terus untuk poin yang keempat, memilih pemimpin yang amanah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu majelis mendiskusikan tentang suatu kaum, tiba-tiba seorang Arab Badui ia bertanya, kapan hari kiamat tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraan. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya tetapi tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang lain yang
mengatakan bahwasanya beliau tidak mendengar perkataannya hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembicaraan dan seraya bersabda, "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila rumah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat." Orang itu bertanya, "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Lalu Nabi menjawab, "Jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat." Terus untuk bab yang terakhir, bab ke-8, ada tentang berperilaku jujur dan adil. Ya, yang poin pertama itu menegakkan keadilan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8-10. Adil dalam bahasa Indonesia itu bermakna tidak berat sebelah atau memihak. Adil juga berarti memihak kepada kebenaran. Adil juga itu bermakna sepatutnya tidak sewenang-wenang. Terus selanjutnya ada perintah berlaku adil dan jujur pada Quran surat An-Nahl ayat 90-92. Ayat ini itu memerintahkan bahwasanya umat Islam itu berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat Allah Subhanahu wa taala, melarang perilaku keji dan mengangkat permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga akan diikuti tindakan pencegahan. Berlaku adil berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji, sumpah dan atau janji Allah untuk tidak menyekutukannya. Terus selanjutnya poin yang terakhir itu ada tentang dampak-dampak dan sikap jujur dan dusta dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada datangnya surga." Seseorang yang senantiasa berlaku jujur akan memelihara kejujuran dan akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta karena kedustaan itu menguraikan kepada kejahatan. Kejahatan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwasanya keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang yang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilan mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntun kepada adanya surga. Orang-orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak akan berusaha menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan suka dusta adalah neraka, karena dusta itu menjerumuskan pelakunya pada perbuatan kejahatan, dan perbuatan kejahatan akan mengarahkan kepada neraka. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih.